orang-orang tidak berintegritas itu di KPK itu nasibnya nggak akan lama sebenarnya. Sebaiknya ya Polda Metro Jaya secepatnya aja mentersangkakan, kemudian ya udah ditahan aja gitu. Saya pikir saya hanya bisa mengatakan please Pak Kapolda, Pak Kapolri, udah selesai, cepetin lah, udah itu udah tangkep, tahan udah gitu aja. Mungkin karena religius itu, karena mungkin yang katanya Saud situ orang udah Kristen, Batak pula dibilang Taliban. Udah Batak Kristen Taliban pula lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bang. Sama-sama. Selamat datang, Bang Saud Saya Situmorang. bangga sekali diajak sama senior sini. Ya. Bang Saud ini luar biasa, ya. Enggak, yang luar biasa abang dong. Enggak Bang lah. Julpan dong. Bang Saud kan sibuknya, kalau kita ngatur waktu aja pun, ya kan? Pura-pura sibuk, Pak. Pura-pura sibuk. Tapi bagus lah, Bang, daripada nggak ada kesibukan sakit. Kita nih kalau nggak ada kesibukan sakit gitu. Iya, ya kan? saya juga berharap kesibukan abang ini terus seperti ini. Saya suka hadir di sini. Iya, Bang. Ini karena satu-satunya yang membuat kita masih merasa sehat dan muda. Iya. Dan creating values ya, menciptakan nilai buat masyarakat. Satu. Kemudian kita masih sempat membangun komunikasi dengan banyak kawan-kawan, ya. Iya. Ada tempat. Iya. Tetap sambil memperhatikan Indonesia. Sama dengan Bang Saud juga, saya kira ya. Saya tuh selama di DPR itu kan boleh dibilang 5 tahun tuh muter-muter dengan kawan-kawan DPR aja kan, gitu. Ya. Kadang-kadang sih jenuh ya. Iya. Gitu. Abang kan juga begitu. Iya. 5 tahun. KPK 4 tahun ya, Bang? 4 tahun, 2014, 2019. Ya, 14. Jadi kita lihat bagaimana itu kan. Tapi setelah keluar dari situ kayaknya pergaulan kemana-mana ya. Iya, makin nggak ada ikatan, makin bebas. Iya. Makin suka-suka ngomong. Yang penting kita tidak bebas nilai. Yes. Ada nilai yang dipegang ya. Iya. Bang, ini terus terang, Abang sebagai salah satu mantan komisioner. Aku lebih cocok sebenarnya abang manggil adik sama aku. Ada ya? Ya enggak, ini kan orang Medan. Orang Medan, oh ya. Medan itu kadang-kadang beda 10 tahun pun kita panggil abang. Oh iya, oke, diterima. Jadi saling panggil abang lagi. Ya, kita nih bahasa Medan nih istilahnya kan. Jadi Bang, itu yang paling menarik ya. Kalau kita lihat selama ini Bang Saud ini ya, bahwa paling vokal bicara soal apa yang problem yang dihadapi oleh komisioner KPK sekarang. Nah, kan ada juga protes Bang ya dari komisioner KPK. Oh, jangan digeneralisir. Iya. Bahwa persoalannya bukan persoalan pimpinan KPK. Ini persoalan ketua KPK kan gitu. Iya. Nah, kalau dianggap semua ketua pimpinan disebut pimpinan KPK, ya bubar itu KPK. Iya. Iya. Nah, jadi ini persoalan kan hanya persoalan ketua KPK kan. Ya, itu mungkin yang agak bias ya, bahwa kalau ada disebutnya kolektif kolegial itu kan, sebenarnya kolektif kolegial kan berlima ini mempunyai kebijakan yang sama, mempunyai setara kan satu sama lain. Nah, jadi artinya kalau kemudian ada satu diantaranya terkait dengan potensi peristiwa pidana, ya kita langsung to the point aja gitu, karena memang pimpinan yang lain kan sepertinya terganggu kan dengan walaupun kita masih bertanya, katakanlah dari 5 orang ini satu diantaranya yang tidak perform, yang tidak patuh pada undang-undang, yang nilai di kepalanya juga berbeda gitu kan. Sebaiknya sebenarnya mereka harus berani untuk men-challenge pimpinannya. Tapi kan hari ini kita tidak melihat itu gitu. Bahkan terkesan menjustified bahwa pimpinan yang kita sebut sebagai EBI itu mereka masih menganggap masih memiliki kinerja pemberantasan korupsi, padahal kita tahu nggak seperti itu. Jadi memang kita harus clear and cut. Makanya solusinya kalau saya bilang sih
sebaiknya ya Polda Metro Jaya secepatnya aja mentersangkakan, kemudian ya udah ditahan aja gitu supaya ini clear. Kalau nggak ini lama terlalu. Itu yang saya kemarin dipanggil ke jadi saksi itu kan saya bilang, ini serius nggak sih? Saya bilang gitu. Saya mulai dari depan itu Pak, saya kan dijemput pakai golf car itu dari depan arah Sudirman. Begitu duduk di golf ini serius nggak ini kerja serius Pak? Selalu nanya gitu. Di dalam juga ketemu Pak Simanjuntanya. Pak ini bener nggak? Saya panggil Mas. Saya jangan Mas, saya Batak kok katanya. Dia cuma lahir di Surabaya aja nih ngomongnya kan kayak orang Jawa. Ini serius nggak nih? Serius dia bilang. Oke, saya bilang gitu. Jadi harus serius nih Bang. Harus membedakan nih antara kolektif kolegial pimpinan secara keseluruhan dengan satu orang. Kita harus clear and cut di situ gitu. Nah kan kasihan yang lain kan? Iya gitu. Tapi media masih menyebutnya pimpinan KPK. Menurut saya itu harus dikoreksi ya. Iya, langsung aja ketua KPK. Iya, bukan betul. Pimpinan KPK kan gitu. Karena yang terlibat kasus ini kan satu orang. Atau mungkin media atau teman-teman ingin menghukum mereka berlima gitu. Karena seharusnya kan mereka saling challenge, check and balance satu sama lain gitu. Sehingga kasus ini berlarut sampai ada beberapa case kan. Kalau kita hitung itu kan mulai dari tahun 2019 terakhir lah saya keluar itu ya, indeks persepsi korupsi kita 40 itu. Itu kan banyak masalah itu, mulai dari helikopter dan seterusnya. Jadi mereka nggak mengusung nilai yang mereka harus usung. Nilai yang mereka harus usung itu kan di KPK ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Orang berani juga kalau penakut nggak perlu di KPK. Itu pesan yang mau diambil gitu kan, jujur, peduli dan seterusnya. Dan itu kan nggak jalan. Jadi nilai itu dibiarkan, value itu dibiarkan, terus itu hasil diskusi loh Bang. Itu nilai itu hasil diskusi. Kita keluar kota berapa lama? Saya belum masuk, senior bilang begitu. Mereka berdiskusi apa yang mau kita usung di dalam KPK ini. Keluarlah nilai tadi itu. Yang menurut saya jangan-jangan gini, karena begini. Kalau kita masuk di pimpinan KPK itu ada proses induksi namanya. Itu pimpinan diinduksi. Sampai cara berpakaian diinduksi loh kita. Sampai cara berpakaian. Sepatu pun sampai diatur. Bila perlu sepatu itu harus pakai tali gitu. Abang dulu kalau diundang nggak berani minum teh ya? Nggak, itu sampai di situ lah. Sampai di situ kita hati-hatinya gitu. Sampai di situ hati-hatinya kita. Karena ada risiko. Nah waktu itu kita juga ada bikin acara mengundang konsultan. Jadi pimpinan KPK itu ketemu ribuan risiko. Jadi pegawai KPK juga ada risikonya. Risiko itu nggak oleh EBI dan yang sekarang ini mereka nggak bayang. Dia pergi gampang aja. Asumsinya kita belum ada kasus SYL. Tapi dia bermain badminton itu beresiko sebenarnya. Iya itu risiko itu dia nggak pikir. Udah nyerempet. Katakanlah nggak ada kasus itu, tapi dia bermain badminton dengan orang pun itu beresiko sebenarnya. Itu salah satu kajian kita waktu itu. Oh sampai gitu Bang. Jadi komisioner KPK tidak bisa main golf sama pihak lain ya? Oh itu apalagi main golf itu di statement itu golf itu. Dilarang kalau golf itu tertulis khusus itu. Jadi makanya waktu itu kan disebutnya itu ketika undang-undang KPK itu dibuat waktu itu masih ada, nggak tahu Mas Julvan masih ngalamin ya kan undang-undang KPK 2004 ya. Masih ada praksi TNI Polri waktu itu. 2004. Waktu undang-undang KPK dibuat itu Ibu Mega yang minta itu. Yes. Keluarlah pasal 36 itu. Pasal 36 itu mengatakan dengan alasan apapun dilarang bertemu dengan orang yang ada kaitan dengan perkara yang ditangani. Nggak ada alasan apapun. Gua nggak tahu masalahnya. Nggak ada alasan itu. Nah, makanya di itu pidananya 5 tahun. Itu kan maksudnya supaya orang berhati-hati. Termasuk kita minum-minum itu kan ada hal yang kemudian kita waspadai gitulah. Gitu. Di samping itu takut diracun juga Bang. Pengalaman menunjukkan ada yang peristiwa gitu. Nah, jadi Bang Saud ini yakin betul bahwa orang seperti Firly ini memang kemungkinan besar menerima ini dari Yassin Limpo nih. Agustus 2018, nanti bisa di-search di Google ya. Saya di doorstop sama teman-teman. Lihat doorstopnya gini. Bang Saud, ini gimana kepemimpinan di KPK kayak begini bla 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 bla. Terus saya bilang, kalau orang-orang tidak berintegritas, itu di KPK itu nasibnya nggak akan lama sebenarnya. Dia nggak akan lama bertahan. Dengan asumsi kalau pengawas internal bekerja Bang. Ya kan saya selalu ngambil contoh di teman-teman di media itu.
saya sama Pak Agus itu ditegur tertulis karena konferensi pers pakai batik lengan pendek. Dipotret itu sama pengawas internal. Padahal ketentuannya konferensi pers itu asal batik lengan panjang. Sedetail itu kita diawasin sama pengawas internal. Tapi sekarang ini kan enggak. Pertanyaannya adalah kembali lagi, apa yakin? Kalau saya yakin, apa dia itu disebutnya itu ya, kalau bahasa hukum beyond reasonable doubt gitu. Udah melewatin batas keyakinan karena memang ini bukan peristiwa yang pertama. Ya kan, Abang juga paham yang peristiwa dengan seorang gubernur juga kan. Terus kemudian bagaimana dengan helikopter? Itu kan melanggar nilai-nilai yang disebutnya sederhana itu gitu. Terus kemudian peristiwa dia ribut yang 87 pegawai dipecat begitu saja dengan alasan tes wawasan kebangsaan. Semua orang tahu novel itu gimana, dengan gampangnya dibuang kayak begitu. Itu kan proses manajemen yang nggak benar. Kita juga tahu bagaimana kemudian kasus-kasus dengan yang disebutnya ESDM, yang kemudian ada video. Jadi kalau pertanyaannya yakin, saya pikir saya hanya bisa mengatakan, please Pak Kapolda, Pak Kapolri, udah selesai, cepetin lah, udah itu udah tangkep, tahan udah gitu aja. Waktu Abang dipanggil ke Polda itu Abang jelaskan juga. Iya, itu makanya saya bilang, makanya kan di depan saya bilang, saya ditanya itu waktu itu, ini serius nggak nih kalau kayak gitu kan? Karena memang waktu itu fokusnya lebih kepada pasal 36 dari 12 pertanyaan poin itu, dia fokusnya di pasal 36 dan 65 Undang-Undang KPK itu. Memang di situ ada kesan kata-kata ini Bang, ditangani. Yang ditangani itu ditanganinya kapan gitu. Nah, menurut FB ditangani itu dia bilang, gua main badmintonnya itu belum ada kasus itu gitu. Nah, kalau dalam pemikiran kita ditangani, Abang ada masalah nih. Lapor ke KPK hari ini. Dibawakan di agenda tuh. Kalau bikin laporan. Kalau dalam bahasa saya ditangani itu sejak masuk agenda dong. Karena apa? Karena pimpinan KPK itu punya asymmetric information kan. Dia bisa tahu banyak kan. Itu juga masuk tujuan pasal 36 itu supaya pimpinan KPK tidak cawe-cawe kan gitu. Dia begitu baca, mau kontak nih. Kan ada kejadian sebelumnya. Yang cewek itu, ini file lu ada di meja gua nih. Abang tahu ingat kan kasus itu kan? Nah, itu kan kayak gitu tuh gitu. Jadi makanya saya bilang definisi ditangani itu adalah jangankan dewan bagian pengaduan masyarakat mengklarifikasi kan si pengirim itu nanti ditanya tuh. Jangankan itu, kalau dalam pikiran saya mulai di agenda di depan KPK mempunyai potensi konflik of interest. Iya dong, kalau saya pimpinan bagian depan tuh gue sasar dulu nih, kalau ada surat kasih tau gue ya. Biar kita bisa apa ini bla 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 gitu lah. Jadi makanya pasal 36 itu yang ditangani itu strictly kalau menurut saya sejak masuk surat. Jadi jangankan dia bilang kan penyelidikan. Karena penyelidikan dimulai Januari 2023, penyelidikannya September 2023. Jadi maintenance itu nggak masuk dalam range itu. Padahal sekarang terungkap lagi ternyata ada rumah singgah segala macam. Jadi ruwet banget. Jadi itu saya rumah yakin. singgah atau rumah tinggal? Ya itulah safe house ya. Kita juga akhirnya berpikiran untuk apa? Itu kembali lagi risiko. Mungkin benar. Kan kita harus berpikiran orang selalu benar semua sampai kita bisa buktikan dia salah kan. Bisa jadi ya mungkin karena rumahnya jauh di Bekasi dia pikir. Tapi kalau sampai 360 juta rumah itu dibayar orang lain, itu gratifikasi kan. Bahkan itu yang menurut saya kita perlu ini. Dan itu kan tidak dilihat nilainya berapa juta kan. Iya dong. Makanya kalau saya kan ingat selama di KPK kan nikahkan anak juga. Boleh kan satu amplop cuma 1 juta. Kalau ada yang ngoreng $100 kembaliin karena dolarnya 16.000 kan. 600-nya dikembaliin ya. Jadi kalau kita lihat begini Bang ya, di internal KPK juga antar komisioner ini perpecahan udah berat terjadi ini. Iya, jadi saya percaya memang itu terjadi karena memang awal dari bencana ini, awal dari malapetaka ini, awal dari merajalelanya korupsi ini, ya dong Bang. Merajalela dong orang pimpinannya udah sampai kayak gitu kan. Kalau selama ini kita kan taunya di luar. Merajalelanya ini dimulai memang dari undang-undang KPK itu. Untung Abang nggak di DPR nih. Kalau pas di DPR ini, kurasa aku keluar nih, aku tinggal ini interview dia. Dia udah nggak di DPR waktu itu kan? Nggak ya, udah nggak di DPR ya. Tahun berapa Bang? 2019 kan udah nggak kan? Nggak. Udah terakhir. Karena saya termasuk yang berdebat juga sama orang yang menyetujui undang-undang itu. Undang-undang 2019 itu akibat undang-undang itulah kejadian seperti sekarang ini. Karena secara total nilai di KPK itu berubah. Yang saya bilang 9 nilai tadi itu, mereka tuh sangat loose. Karena dia jadi kayak pegawai negeri biasa. Bayangkan penjaga tahanan pun udah bisa main-main sama istri tahanan.
Itu luar biasa loh Bang kalau di luar negeri kayak gitu. Itu abuse-nya luar biasa itu. Orang yang sudah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, istrinya dibegitukan oleh katakanlah unsur-unsur di dalam KPK itu kan luar biasa. Jadi kalau Abang tanya tadi bagaimana polarisasi itu, saya bilang itu dimulai dari pimpinan yang sudah tidak menginspirasi. Kita kan pernah belajar teori manajemen juga. Pimpinan kalau udah nggak menginspirasi, sama dengan negeri ini kan. Negeri ini pimpinannya menginspirasi nggak sih? Mulai menurun. Nah, ini Abang udah mulai agak diplomat. Kayak duta besar kalau bicara ini. Karena mantan Abang dulu di Singapura. Singapura ya, sekretaris 3 gue di Singapura. Makanya bilangnya emang kayak diplomat cara ngomongnya. Nggak, pertanyaannya kan sama dengan di negara kita. Kepemimpinan kalau nggak menginspirasi, pasti ke bawahnya kan jadi lurus. Itu kan kita alami pada masa Orde Baru kan seperti itu. Nah, jangan stronghold-nya kuat. Kalau kita ulangi lagi sekarang kan parah. Ya, itu sudah terjadi kan? Abang bilang iya nggak? Iya atau nggak? Proses. Jadi maksud saya tidak menginspirasi, pimpinan tidak menginspirasi, akhirnya mereka nggak bisa satu sama lain yang kolektif kolegial itu. Dia nggak tegas lagi mengatakan, lakukan ini, hentikan ini, berhentikan ini. Saya punya ide ini, saya ingin angka indeks persepsi korupsi kita naik kan. Dari 40 waktu saya pergi dari KPK itu kan 40 turun ke jadi 34 sekarang. Itu kan sebenarnya naik 1 aja susah gitu. Sekarang turunnya sampai segian banyak. Jadi pimpinan kembali lagi tidak menginspirasi. Turun sampai 8 poin ya. Iya. Sedih itu sebenarnya. Dan saya katakan kembali lagi ini tanggung jawab kita untuk sebagai senior ya. Untuk kemudian bagaimana kita ke depan ini. Apakah seperti forum seperti ini kita ingin menginspirasi orang untuk kemudian ketemu pimpinan negeri ini yang risiko korupsinya paling rendah gitu misalnya. Ya. Abang masih optimis itu ada pimpinan yang kita harapkan bisa mengatasi persoalan korupsi ini di Indonesia. Ya. Maksudnya kita bicara apa ini ya, capres ya kan, kita kan begini. Nah, ini apalagi kalau kita bicara capres ini kan. Nah, kita bicara capres ini karena sekarang ada 3 calon. Tentu yang paling besar harapan rakyat ini tentu kan persoalan korupsi. Ya kan? Kalau persoalan-persoalan lain itu saya kira penting, pembangunan, ya kan segala macam infrastruktur, apalah namanya. Ekonomi dan seterusnya. Tetapi kan justru korupsi itu terjadi kan dari proyek-proyek yang ada. Ya kan? Nah sekarang kita dihadapkan dengan 3 calon presiden ini. Yang mana yang Abang paling yakin agak kurang korupsinya? Saya nggak berani bilang nggak korupsi sama sekali. Iya. Karena presiden nggak bisa ngontrol orang 24 jam ya. Dia bilang ya berhenti lo ya berhenti. Tahu dia ngambil juga kan. Orang DPR pasti pengalaman lah. Pasti tahu lah. Bahkan sejumlah nama pasti ada di kepala Bang Julpan. Siapa di masa lalu yang ngambilnya banyak, tapi kelihatan suci gitu kan. Apal nih. Harusnya bisa ngomong nih sebenarnya. Gue yang harus nanya nih sebenarnya. Jadi pertanyaannya kembali lagi adalah kan gini, angka 34 itu datang dari 9 lembaga. Saya keliling kampus sama Rocky Gerung bicara ini, Pak. Angka 34 itu datang dari 9 lembaga yang menilai kita dapat 34. Bayangin aja, varietas demokrasi dari skala 1 sampai 100, kita dikasih nilai 24, Bang. Yang dinilai sama dia itu egalitarian enggak. Abang kan tahu ujuk-ujuk orang jadi ketua partai kan? Tiba-tiba jadi presiden, calon presiden. Itu egaliter enggak orang kayak begitu? Nah, kita ini akan turun nih. Karena itu salah satu yang menilai dari 9 lembaga itu varietas demokrasi termasuk menilai itu egalitarian, majoritinya, terus kaderisasi dan seterusnya itu kan mereka nilai. Bingung juga nih orang baru 2 hari langsung jadi pimpinan partai kan. Jadi maksudnya pertanyaannya adalah indeks persepsi korupsi itu memang kita harus dekati banyak hal, termasuk cara kita menata partai politik, menata pajak, menata cukai, menata pegawai negeri, menata TNI, menata Polri. Unsur-unsur pertahanan, semua kompleks itu Bang, dari 9 itu, termasuk hakim, jaksa, dan seterusnya. Keluarlah angka 34 tuh. DPR masuk ya? Masuk Bang, masuk. Karena dia di varietas demokrasi. Di situ disebutnya, di situ salah satunya dia di situ maksudnya dalam kaitan transparansi. Dalam transparansi itu kita tahu BPK kita kan semua politik semua kan? Iya dong, anggota member politik. Oh iya semua. Nah itu yang satu kan udah kena nih kemarin nih. Kan orang politik nih, Abang lebih tahu lah. Oh itu tapi dia bukan dari partai politik. Bukan partai dia ya? Dia bukan dari partai politik. Yang terakhir itu ya? Tapi semua kan pasti didukung oleh partai politik. Ya jadi artinya gini,
termasuklah itu partai politik ya. Ya, Jadi artinya angka 34 itu Bang, yang ruwet itu, cara kita menata cukai dan lain-lain tuh, siapa yang pas gitu. Iya. Kalau saya bilang dari 3 ini coba kita cek yang paling minim resiko korupsinya siapa. Nah ini track record penting. Ya kalau di depan Persita aku nyebut nama, aku di forum ini nggak nyebut nama. Tapi kalau di searching bisa kelihatan saya sebenarnya percaya siapa di forum itu. Tapi kalau Bang Maksa aku bisa nyebut juga. Tapi nggak apa-apa. Demi kebaikan kan nggak apa-apa. nanti forum ini nggak netral Bang. Biar aja lah orang searching Saud tuh dukung siapa gitu. Forum ini nggak netral nanti. Aku pengen forum Abang ini netral. Jadi bisa nyaingin ILC nanti kapan-kapan. Kalau Bang Saud hadir terus bisa nyaingin tuh. Oh iya. Manipiro. Iya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau Abang nyebut nama itu menarik juga. Ya. Ya. Karena buat kita kan begini Bang. Ya transparan aja kita. Kalau ada orang yang memang menurut Abang ini pantas disebut dan ini menjadi harapan ke depan, kenapa salahnya? Ya, sebenarnya nama itu udah Abang sebut juga dari awal, cuma Abang keluar dari partai itu kan gitu. Oh gitu. Jadi yang Abang maksud yang didukung oleh Nasdem ya? Iya. That's true. Nasdem, PKS dan Partai Umat ya. PKB dan Partai Umat ya. Partai Umat kan Ibu Amin Rais ikut juga. Ya, cuman kan yang punya kursi 3 partai, Pak. Jadi kalau Abang tanya strict dan udah dijawab seperti itu ya, kita harapan saya Abang juga berada di posisi yang kita dari tadi diskusinya perubahan kan. Nah, perubahan walaupun antitesis. Abang yang memulai, Abang yang mengakhiri nih. Ini harus ini saya minta pertanggungjawaban nih sekarang ini. Abang yang memulai, Abang yang mengakhiri nih. Harus join lagi nih. Ya kita di mana ada Bang Saud dengan semangat anti korupsi pasti kita senang lah. Ya, Sep. Terima Itu, kasih. Iya Terima kan? kasih. Itu. Terima Karena kasih. tidak banyak. Kan kita tadi bicara di luar, Bang. Sisa hidup kita ini berapa tahun lagi sih, Bang? Iya. Iya kan? Saya kenal juga orang, misalnya kenal baik dengan Bang mantan penasihat KPK juga ya, si Abdullah Mahwa. Oh, itu orang keren, Bang. Senior saya. Saya memang kenal beliau sejak saya semester 1 dulu itu. Kayaknya ikut mengkader deh. Oh, bukan mengkader lagi, Bang. Tiap malam tuh banyak masuk ya. Tiap malam kita ngobrol di rumah dia. Luar biasa orang itu. Cuman kan persis tahun 84 peristiwa Tanjung Priok, karena beliau ini menjadi target operasi. Begitu. Nah, makanya dia agak pergi ke luar negeri. Terlambat aku masuk BIN gitu. Kalau enggak aku lindungi juga itu. Orang serang marahin aku, Bang. Kamu gimana sih di BIN kok begitu? Lu baca tuh GBHN gitu. Karena selama saya bekerja di BIN tuh, Bang, paling dekat sama semua orang. Semua saya deketin. Abang kan lihat GBHN. Ada jeleknya nggak GBHN itu? Ya nggak ada. Ada jelek. Melihara lingkungan hidup, aparatur yang bersih. Ya kalau nggak sesuai dengan itu ya itu target kita. Jadi orang yang abuse of power, ya kita harus lawan gitu. Terus ini kok terbuka ya jadi Intel. Gue kan nggak di Intel lagi, jadi gue bebas terbuka. Gitu. Lebih semua kawan ya. Semua kawan. Walaupun kalau kita jadi Intel, Bang, selalu kecurigaan itu ada kan. Ini sebenarnya beliau nih pasti Intel zaman dulu. Oh saya gini Bang, saya dulu kan resimen mahasiswa. Oh, udah biasa push up ya, squat jam. Ya, jadi salah satu yang dianjurkan oleh senior oleh waktu itu kan bapak di Kodam lah. Ya itu kan? Pembina kita kan. Aku bilang kita karena aku menwa juga. Ya, jadi ikut latihan intelijen. Iya, bela negara. Ya. Abang di staf berapa waktu intelijen dulu? Di menwa? Di menwa, aduh aku lupa. Masih ingat kan staf 1 biasa ini, staf 2 ini gitu. Saya pokoknya begini Bang, di menwa itu, kalau waktu alumni sih saya salah satu ketua ya. Oh ya? Alumni menwa kan? Iya. Kita salah satu ketua. Sampai kemarin tuh ketuanya si Zulkifli Hasan ya. Udah diganti. Iya. Ya, periode sekarang saya nggak ikut lagi. Jadi sebenarnya Bang, integritas kita itu banyak dibentuk di menwa. Abang ini kayak gini ini karena banyak. Aku akui banyak. Saya seperti sekarang ini, saya banyak digebleng di menwa. Dari segi mental. Ya? Yes. Bahkan kita merasa pendidikan di Akabri itu kalah sama kita kan, Bang. Kita kan beli sendiri peralatan. Dan kita jalan kaki dari Sukabumi itu nggak ke Jakarta tuh nggak. Terus abis itu beli makan sendiri kan. Kalau di Akabri kan mereka dibiayain kan. Cuman untungnya kalau kita jadi menwa Bang, pura-pura bawa bambu runcing naik bis gratis. Pakai sepatu Lars. Ya, pakai bawa runcing, pokoknya tujuan kita satu aja. Ada latihan nggak ada latihan supaya naik bis gratis.
Padahal bis dulu kan 30 perak ya. Iya. PPD. Medal Sekarwangi. Sekarang gitu. Iya. Wah, ini keren. Aku baru tahu abang senior rupanya. Iya, jadi itulah. Itu banyak, saya harus mengakui banyak karakter saya banyak dibentuk di Menwa. Ya, saya dua bang. Kalau bicara mental ya, itu memang di Menwa. Tapi itu perlu dihidupin lagi tuh bang. Ya, sekarang menurun kayak saya dengar. Tapi memang harus dikombinasikan dengan pengalaman kita di organisasi ekstra seperti apa di HMI. Aku nggak pernah di GMNI, nggak pernah di GMKI, tapi aku bergaul sama mereka semua karena aku tinggal di asrama kan. Tapi abang mau menguasai Alkitab itu ya. berat. Ini berat. Ya kalau saya gitu bang, saya setuju kalau kita dari segi mental tuh dibina di Menwa ya, kemudian dari segi ya keagamaan lah ya. Katakanlah. Saya nggak berani mengatakan spiritual, ya kan? Ya dari segi keagamaan lah, pemahaman kita tentang agama-agama itu saya di HMI kan, itu intens saya. Betul. Itu dulu kita mengikuti. Jadi HMI kan terbagi dua juga bang. Saya di asrama itu bang, semua organisasi ada di situ. Jadi aku bahagia balik hidup di asrama itu. Aku melihat anak HMI nama GMNI debat ya kan. Di Romangun. Enggak, aku asrama di Unpad kan. Oh di Unpad, S1-nya ya. S1-nya di Unpad di Sekeloa. Ya kan. Makanya metode-metode masuk asrama juga teman-teman anak HMI itu. Bayangin bang, masuk asrama itu abang harus merawat kamar mandi, menyikat, tapi nggak pakai sikat, mesti pakai sikat gigi bang. Begitu cara ngajar kita tuh. Dihinakan kita dibuat rendah di situ. Bersihkan WC pakai sikat gigi. Tapi kan matang kita jadi bang. Iya, itu yang saya bilang. Saya ragu dengan Gen Z sekarang ya. Yang mereka begitu lahir langsung ketemu instrumen-instrumen elektronik, mereka nggak berinteraksi dengan lingkungannya. Ini mungkin yang agak berbahaya. Jadi nggak aneh bagi dia bang, nggak pernah ikut kaderisasi jadi pimpinan partai gitu. Menurut dia itu wajar gitu bang. Bener nggak? Iya. Ini bagi pikiran gitu aneh loh bang. Ada proses yang harus dilalui. Iya dong. Proses. Interaksi ini kan penting ya. Betul. Dengan masyarakat, dengan rakyat. Betul. Ya modernisasi boleh, tetapi proses-proses alamiah itu juga harus dialami gitu loh untuk lebih memahami ya bang ya. Ya, jadi ada satu buku bang yang aku baca dari Harvard Business Review. Aku kemarin sama Rocky juga ngasih ceramah sama anak-anak mahasiswa itu dengan AI sekarang ini ChatGPT ini, ini anak-anak ini bisa bikin jadi dokter 3 hari loh bang, bisa nulis buku macam-macam dia. Iya. Tetapi kalau dia nggak punya yang disebut imajinasi tentang kita berpancasila, imajinasi kita bermasyarakat, imajinasi kita berpolitik, imajinasi kita bersosial, dia hanya jadi kayak mesin aja bang. Itu bahaya tuh. Makanya imajinasi, orang yang tidak punya imajinasi bang ya, memahami tentang 2045 itu yang katanya ini tahun emas kita, ya kan? Beda dengan orang yang punya imajinasi apa? Kalau kita kan tidak untuk menuju ke sana harus gimana? Bagaimana? Gitu. Apa yang akan terjadi? Gitu. Itu tanggung jawab senior bang. Ya, masa abang harus balik lagi ke Nasdem. Ya, tapi kan dengan kawan-kawan Nasdem tetap komunikasi. Oh ya, bagus. Ya, terutama dengan wakil ketua umum. Ya, kirim salam lah Bang Surya. Aku belum pernah ketemu dia sih. Gitu ya. Belum pernah. Satu kampung abang juga itu. Dia kan di Serbalawan bang. Oh iya, sebenarnya sama dengan Siantar. Aku lahirnya kan di Siantar. Nah, dia sama lah. Serbalawan papanya kan, polisi katanya dulu. Serbalawan kan salah satu kecamatannya Siantar, bang. Iya. Aku di Simalungun lahirnya. Di PTP 8 aku lahir. Makanya kelakuan kayak preman Siantar semua. Pokoknya horas semua kita. Bang, ngomong-ngomong, ini katanya Firly makin dekat menjadi tersangka ini. Menurut abang gimana? Kalau saya sih dari cara kita wawancara kemarin itu ya, dari saya cara untuk pasal 36 dan 65-nya, saya nggak berada dalam posisi ragu di situ. Dan udah saatnya penindakan, panggil besok, ini hari ini tanggal 7, besok tanggal 8 November, sebenarnya mereka harus cepat. Supaya jangan kalau keyakinan saya dari pasal 36 dan 65 Undang KPK, tapi kalau pasal yang 12E besar, 12B besar, 12E kecil, 12B besar, aku nggak dalami betul ya, karena memang itu kan walaupun SCL sudah bilang saya udah ngasih beberapa kali badan diminta dan pemerasan dan seterusnya. Tapi kalau di 36 dan 65-nya, which is saya juga dipanggil waktu itu untuk memberi
bisnis prosesnya KPK itu seperti apa sebenarnya sehingga bisa dikenakan. Aku nggak ragu di situ. Makanya kemarin udah hampir 2 minggu ini kita menghargai Kapolri yang sudah memberi pesan ke bawah bahwa memang ini harus segera gitu ya. Dan kemudian ada asistensi dari mana? Dari Mabes Polri ke Polda Metro Jaya. Pada bagian lain juga Polri dalam ini Polda Metro Jaya dan seterusnya mengirim surat kepada Dewas untuk kemudian ini ya mereka ngirim surat kalau nggak ada dasarnya gimana Bang? Iya kan? Itu kan sebenarnya memberi saran yang sebenarnya agak sensitif sebenarnya kan. Tapi karena mereka yakin, lu ikutin dong proses ini kan dia bilang begitu katanya supaya Dewas juga mengikuti proses ini walaupun mereka sangat lambat ya. Sebenarnya kan begitu lihat di media itu Bang, ada di media dia main badminton itu, Dewas itu harus manggil dong. Ini Photoshop atau apa nih kan gitu. Jadi maksud saya. Sekarang ketua Dewas siapa Bang? Bekas ini seorang jaksa. Yang mantan KPK juga kan? Iya. Bang Tumpak. Iya betul. Tumpak Panggabean. Abang lebih familiar gue tengok. Bang Tumpak Panggabean kan? Iya. Kawan abang dulu kan tuh. Iyalah. Dia kan zamannya Pak ini Ruki ya? Iya. Tapi memang saya bisa pahami lah beliau gimana ya, mungkin udah sekarang itu memang kalau udah terlalu wisdom ya, mungkin dia melihat wisdomnya gitu. Tapi wisdom itu kan kita melihat hukum harus bermanfaat, pasti dan adil kan Bang. Ya, wisdom kan harus tunduk pada keadilan. Nah, ini baru guru namanya. Iya dong. Abang harus ngasih ceramah itu ke Jangan gitulah. Bang Tumpak itu orangnya agak paripurna. Iya, memang saya bilang kan wisdom. Jadi wisdom itu kan hukum itu harus bermanfaat, adil dan pasti. Jadi kan jadi ketidakpastian, ada banyak kasus loh Bang. Bukan satu kasus gitu. Jadi kembali pertanyaan Abang tadi, kita hanya berharap besok tanggal 8 dia dipanggil sekali lagi supaya jangan sampai menimbulkan macam-macam yang karena memang buktinya udah lengkap ya menurut saya. Jadi kalau keyakinan saya besok dia dipanggil sekali lagi, udah ditahan. Dan saya pikir ya kami ada beberapa orang segera mengguduli kepala kami gitu. Kami udah janji beberapa orang mengguduli kepala di depan gedung itu. Oh jadi kalau kita lihat tiba-tiba orang mendadak ada yang gundul itu berarti termasuk daripada associate ya? Associate problem. Ya Bang, memang gini, kalau tidak ada keputusan yang final, ini kan sekarang orang mulai berpikir larinya seolah-olah ada persoalan kepentingan ya. Nah kan kalau kita lihat kan ada 2 polisi termasuk Pak Karyoto sekarang jadi Kapolda. Kemudian yang satu lagi siapa Bang? Endar itu juga oleh Firly dikembalikan tapi oleh Kapolri dibalikin lagi. Nah ini kan 2 orang ini yang memang katakanlah menolak untuk diadakan penyidikan tentang Formula E ya. Benar nggak Bang? Iya kan? Ya, jadi saya dengar memang begitu. Dia termasuk yang karena gini, kalau kita bicara Formula E ini jadi salah satu juga. Jadi saya bilang tadi kalau karakter dan integritas itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berubah ya. Jadi which is ini yang ada pada Anies ya gitu ya. Kalau kita udah nyebut Formula E pasti kita nyebut nama Anies karena waktu itu targetnya dia. Jadi maksud saya ketika kemudian itu ada beberapa kali ekspos tapi nggak bisa terbukti, bahkan kemudian BPK sudah melakukan pemeriksaan karena mereka kan selalu, saya dalam pikiran saya waktu itu ini mau dikenain pasal berapa ya Pak Anies ini. Kalau kerugian negara kan harus ada perhitungan ya Bang. Sumber dananya juga dari mana? Ya kan kita paham kan gitu ya. Nah jadi makanya saya kembali lagi kalau kembali case itu kenapa kemudian akhirnya FB ini bermasalah di banyak hal, kemudian syarat dengan konflik kepentingan, konflik of interest, karena waktu itu pikiran kita bahwa dia memang dalam pikiran saya quote and quote dia di remote dalam pikiran saya karena itu terlihat dari kebijakan itu gitu. Dia nggak akan berdiri sendiri ketika itu karena ada bukti-bukti juga dia ketemu dengan beberapa orang, ketemu dengan pimpinan partai dan seterusnya yang menurut saya akhirnya dia kebablasan gitu. Ya bisa saja dia ketemu dengan pimpinan partai walaupun itu tidak boleh karena potensi konflik, tapi kalau dia dirinya sendiri dengan Tuhannya gitu Bang. Saya selalu mengatakan bahwa pimpinan KPK itu datang KPK itu harus dirinya sendiri dengan Tuhannya. Dia akan perform gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini kan enggak. Jadi sepertinya dia sangat diwarnai sehingga dia udah enggak bisa melihat sesuatu itu
sebagaimana penyidik di KPK itu independen loh, Bang. Nggak bisa kita atur, Bang. Dan mereka sering check and balance di dalam itu. Di KPK kan kita tahu ada penyidik eksternal, ada internal. Kata eksternalnya yang 10 tahun nanti keluar, yang di sini dia tetap di dalam. Itu mereka selalu ngeblend, saling check and balance satu sama lain gitu. Jadi kalau kita maksakan sampai lebih dari 10 kali expose bahwa memang ini ada kerugian negara dan TSK-nya adalah bisa dibuktikan, which is sampai harus mengorbankan 2 orang, kita kan jadi tanda tanya. Iya kan? Nah, kembali lagi dengan nilai yang di Dewas, Bang. Dewas itu mensensor orang ada 5 nilai. Yang namanya sinergi, integriti, sinergi, kepemimpinan, terus kemudian profesionalisme dan keadilan. 5 ini dijadikan sensor. Untuk melihat seorang pimpinan, mereka dasarnya kode etiknya itu. Sinergi itu, Bang, mulangin orang. Terus polisi ngembaliin lagi. Itu aja udah nggak benar. Tapi mereka nggak bisa mutusi. Itu udah jelas nggak sinergi dong. Pasal, kita belum bicara profesional loh, Bang. Profesional nih kayak gini jadi pimpinan. Kita belum bicara adil loh ya. Jadi makanya mereka Dewas ini kita nggak bisa berharap gitu. Ya, jadi ketika misalnya 2 anggota Polri ini dikembalikan, itu ketua KPK ya tidak konsultasi dengan Kapolri. Ya itulah makanya, Bang, pertanyaannya kalau konsultasi masa dibalikin sama Pak Sigit. Berarti nggak ngerti sinergi, dia nggak paham kan? Harus sinergi dong, namanya sinergi. Main kembalikan aja gitu. Oh iya, kita belum bicara integritas lagi tuh, Bang, makin ngeri tuh kalau kita bicara paling atas. Mereka singkat itu, Bang, ISKPK. Kalau zaman dulu, kami dulu RIKPK, Bang. R-nya itu religius, ini dibuang, diganti jadi I. Mungkin karena religius itu karena mungkin yang katanya Saud Situmorang udah Kristen, Batak pula dibilang Taliban. Aku kan pernah dibilang gitu, Bang. Taliban ya. Taliban aku dibilang. Udah Batak Kristen Taliban pula lagi. Tapi benar juga, Bang. Taliban itu kan sebenarnya pelajar. Pejuang ya. Pejuang ya, pejuang anti korupsi sebenarnya. Sudah menjadi bahasa umum. Iya, jadi kesannya negatif ya, padahal sebenarnya itu pejuang ya. Ya Taliban itu kan talib kan itu semua orang-orang yang pelajar. Pelajar yang kemudian menjadi pejuang kan. Jadi abang ini terus diganti istilahnya jadi kadrun kan. Itu semakin lama semakin lari Makin lari gitu, Bang. Jadi dicari-cari. Itulah makanya saya bilang sama teman-teman kalau memberantas korupsi itu memang nggak boleh ini apa namanya upset, karena yang kita lawan ini kan kekuasaan gelap, Bang. Yang kita lawan ini kan bukan lagi Saiton, Bang, Dajjal, Bang, kita lawan. Ada yang bilang Fir'aun juga ya. Tambah lama tambah berat kita. Aduh, Bang. Kita kan begini, apapun ya, kehadiran KPK ini kan kita sambut baik. Ya kan, terutama Abang tahu lah berdirinya undang-undang gitu kan. Untuk kita mengatasi. Makanya ketika KPK dibully, ya kan, ketika KPK ada cicak dan buaya dulu kan, orang kan itu mengharapkan KPK dibesarkan gitu kan, didukung gitu. Jangan sampai ini menjadi justru dikerdilkan. Walaupun kita tahu banyak orang yang senang kalau KPK ini menjadi kerdil kan gitu. Iya, ada. Kan gitu. Sekarang kan jadi problem ini, Bang, kalau Firly ini menjadi tersangka. Bagaimana kira-kira menurut Abang image KPK ini atau posisi KPK ini bagaimana? Kalau udah itu, Bang ya. Kalau saya bilang sih agak sulit kalau untuk periode ini. Gitu Karena pertama kan undang-undang itu kan memang hancur di era ini. Yang waktu itu kita minta kan sebenarnya kan dikeluarkannya Perpu. Supaya karena tapi ini kan enggak juga kan? Enggak juga. Karena kan sudah kita perkirakan waktu itu, Bang. Kalau di searching di Google juga 26 pelemahan itu kan itu udah terbukti sekarang. Ya kan? Jadi bermasalah. Bahkan tidak hanya menyangkut staf atau yang lain-lain, menyangkut pimpinannya gitu. Jadi kalau kita tanya lagi bagaimana periode ini, saya tetap konsisten di banyak TV dan juga saya bilang kayaknya kita tinggal nunggu presiden baru, Bang. Oh gitu ya. Karena memang undang-undang ini mesti dikembalikan kalau saya bilang. Kalau sekarang agak susah. Jadi kalau semua 55 diganti, fit and proper test kita harapkan DPR yang baru dong. Presiden baru, DPR baru. Iya, kalau yang nanti ini jadi umpamanya ketuanya ini punya bermasalah, ya kita harus pansel yang independen benar. Jangan juga harus nunjuk karena ada sisa waktu kan. Karena diperpanjang kan kemarin, diperpanjang jadi 5 tahun sampai Oktober tahun depan kan. Iya, 2024. 2024. Nah, jadi kalau Abang bilang tadi itu bagaimana panselnya, nanti kita lihat apakah Jokowi bisa mengeluarkan sebuah
model berpikir yang kemudian mengembalikan kepercayaan. Sehingga kemudian di sisa dia yang sedikit ini nanti tahun 2025 indeks persepsi korupsi bisa naik, dia agak tertolong dikit. Tapi kalau dia sekarang masih so and so, saya ragu ini 34 ini malah turun 2, turun 3 bisa Bang. Turun ke 30 sekelas Afrika negara ini Bang. Sekelas Afrika. Tapi kan begini Bang, kok Abang nih yakin betul bahwa ada proses pembentukan pansel ya, atau akan ada fit and proper test komisioner KPU di dalam tubuh DPR 2024. KPK oleh DPR ya 2024. Kalau Abang yakin memang pemilu ini berjalan mulus nih? Wah, ngeri aku. Dari senior ngomong gini udah ngeri. Iya kan? Karena kita melihat Bang di lapangan jadi intel itu belajar juga dari orang senior-senior ini. Jadi ini kalau udah senior ngomong, aku jadi ngeri juga gitu. Karena kan ini panjang ya. Iya. Kalau kita lihat, Bang. Hakim Mahkamah Konstitusi mulai ketua sampai anggota dikenakan sanksi. Ya. Ya kan? Nah, pasti kita belum tahu, belum tentu keputusannya itu batal. Ya. Ya. Ya kan? Ya. Keputusan MK mengenai para ahli berdebat. Ya. Dia bilang putusan jalan. Jalan. Tetapi kan politik lain lagi melihatnya, Bang. Gerakan-gerakan politik kan bisa bilang ini kok lucu. Hakim MK-nya dianggap salah, putusannya dianggap benar. Ya. 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 Nah, ini kita bukan bicara hukum kan, ya. Bicara politik nih nanti. Kita bicara common sense kita lah, akal sehat kita. Nah, mulai kan jalan nih Bang. Ya, ya. Jalan rame-rame, katakanlah yang tidak suka sama Pak Jokowi, ya. Tidak suka sama Prabowo dan tentu yang lain-lainnya, ini kan akan melakukan gerakan-gerakan politik. Kemudian reaksi kan pasti ada dari pendukung Pak Jokowi. Pendukung Jokowi, Prabowo reaksi ada. Ya, ya atas putusan itu. Atas putusan itu. Nah, ini kan ramai. Oh, jadi Abang analisa konfliknya ya. Nah, ini kita prediksi nih, Pak. Politik ini kan sebenarnya prediksi. Ya, ya. Karena saya diajarkan dulu sama Dr. Alfian, ya. Dosen saya juga itu. Ya. Dia bilang, kamu ada peristiwa politik, kamu analisis saja. Ya. Hasil analisismu itu kau taruh di meja. Ya. Nanti kau lihat sesuai nggak analisis kamu dengan hasilnya. Ya. Nah, ini kira-kira kan kita prediksinya seperti itu, Pak. Betul. Nah, kalau ini konflik ini menjadi tambah tajam, ya, kalau tidak dikelola dengan baik ya, artinya tadi kan ada harapan-harapan peredaan ketegangan itu kan ada. Ya. Nah, kalau tidak ada peredaan ketegangan, ini kan konflik akan terjadi, Bang. Dari masing-masing masa pendukung kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, ini kan kita khawatir menjadi chaos. Ya, kalau chaos apa yang terjadi? Presiden mengeluarkan Perpu misalnya. Ya kan, atau undang-undang darurat misalnya. Ya sudah, pemilu ditunda. Ya, tapi akan lebih berdarah-darah, Bang, kalau saya bilang. Nah, ya itulah. Akan lebih berdarah. Dan kita nggak mau jadi Gus Dur jilid 2 juga dong. Ya tapi kan? Saya lihat begini, Bang. Berdarah-darah itu ketika Polri dan TNI ikut main. Ya kan? Termasuk badan-badan intelijen ikut main. Ya. Tetapi kalau TNI, Polri dan badan-badan intelijen, apakah BIN, Angkatan Darat, polisi, semuanya tidak ikut bermain, malah ikut mengamankan, saya kira ini situasi menjadi kondusif gitu. Tapi saya pikir nanti Bang, yang saya khawatir adalah ketika 98 sebenarnya kan pihak keamanan di situ berpihak kan? Berpihak. Ya, awalnya enggak. Tapi akhirnya berpihak. Akhirnya hati nurani mereka tuh bicara. Kalau enggak ada cerita waktu itu marinir melindungi teman-teman mahasiswa. Itu kan karena hati nuraninya dia. Nah, saya khawatir gitu Bang. Jadi ya akhirnya yang menanggung risiko besarnya itu adalah penguasa. Karena orang tahu sekarang. Kita sekarang bertanya deh, sebenarnya yang zolim ini siapa sih Bang? Jujur aja kita. Benar nggak? Jadi kan kalau tentara sama polisi kan dia berdiri di atas konstitusi sebenarnya. Yes. Makanya ketika Gus Dur diturunkan, mereka kan berpihak kepada DPR ketika itu, karena dianggap DPR itu berjalan di atas konstitusi misalnya. Nah, begitu juga pada masa Pak Harto kan. Nah, tapi kan ini kalau Pak Harto ini ada intervensi dari luar, Bang. Saya dengar waktu itu, nggak tahu ya benar atau enggak, tapi kan kita di lapangan tuh mendengar bahwa ada tekanan dari pihak Pentagon kepada Wiranto sebagai Panglima TNI supaya jangan ikut macam-macam lah gitu kan. Itu kita nggak tahu, nih Pak Wiranto yang bisa jawab. Tetapi kalau memang
Menteri Luar Negeri Amerika menekan Pak Harto, menyampaikan kepada Pak Harto harus mengundurkan diri, itu memang ada. Itu ucapan Habibie sendiri di bukunya kan. Nah, jadi ini kita belum tahu nih. Ya kan? Respon. Karena kondisi terakhir ini seperti apa? Karena pasti kekuatan-kekuatan dari segi global, dari segi geopolitik, Indonesia ini kan strategik. Nah, pasti bagi Cina, terutama bagi Amerika, bagi Rusia ini sangat penting. Nah, jangan-jangan bisa bergeser nih dari Ukraina bergeser ke Israel, nanti bergeser ke kawasan kita, dan kita yang menjadi fokus. Itu makanya lagi-lagi itulah national leadership kalau konflik of interest-nya tinggi, Pak. Kalau dia interest-nya adalah untuk kemudian membuat negeri ini lebih tenang, lebih aman, kemudian saya nanti selesai pemerintah 10 tahun ini saya dengan baik, enggak akan seperti ini kan, Bang. Sekarang kita kembali ke akar masalah. Akar masalahnya kan sebenarnya karena saya ingin mewariskan kepada anak saya kan. Atau kita masih berdebat di sana, Bang? Ya. Akar masalahnya kan di situ. Nah, jadi kemarin ketika akar masalah itu ditutup, sebenarnya persoalannya selesai. Tapi kalau dia masih di akar masalah itu, ya akan ada bloodshed juga, bisa jadi potensi bloodshednya tinggi, berdarah-darah kita gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mau melihat Indonesia ini ke depan itu kita nilai sebagai negara yang peradaban hukumnya naik, demokrasinya naik, indeks persepsinya nggak di bawah Timur Leste kayak hari ini. Ya kita harus menghilangkan konflik of interest ini. Ya kan? Jadi sekali lagi analisis yang kita bilang itu kan sekarang kadang kita salah, Bang. Abang analisa kayak gitu bisa disalahin orang loh. Itu kan kemauannya Julpan aja tuh. Iya, saya pernah begitu, Bang. Kan orang selalu bilang analisis yang keluar dari mulut kita ini kan cuma 3 nih, Bang. Fakta, analisa, keinginan kan. Nah, itu keinginan dia aja tuh, maunya itu. Itu keinginan Saud aja tuh katanya. Padahal kita kan analisa, Bang. Atas fakta kan. Itu. Tapi kalau keinginan saya kan begini. Kalau keinginan agar untuk tidak terjadi, kalau misalnya untuk mencegah, mana tahu misalnya konflik ini semakin besar, kan itu bisa jadi. Karena kalau kita kan ukurannya sekarang kita lihat di media sosial, bagaimana kecaman-kecaman, bagaimana di sini melakukan menetralisir gitu kan. Nah ini kan makin tinggi, makin hari makin tinggi, kan? Dan yang terlibat bukan lagi netizen ini. Ini sudah kaum intelektual, ulama, ustadz segala macam sudah ikut di dalam persoalan-persoalan ini. Artinya kita nggak sableng sendirian lah, Bang. Iya kan? Pikiran kita ini didukung juga oleh pendapat orang banyak kan gitu, Bang ya. Nah itu kan. Nah apa yang kita harapkan? Kita kan tahu. Emangnya Bung Karno nggak bisa ngelawan Soeharto dulu? Gerakan TNI semuanya bisa. Tapi kan dia mau bangsa ini jangan ikut, walaupun dia jadi korban. Sama juga dengan Soeharto. Setelah dia lihat 98 begini, dia bisa kok perintah Wiranto sikat habis. Nggak peduli saya. Mau berapa orang habis pasti takut. Tunggang langgang masa itu pasti kan gitu. Iya kan? Nah, tapi kan itu tidak dilakukan. Dia udahlah. Nggak usah ribut-ribut. Saya mengundurkan diri. Nah, jadi kalau konteksnya dengan situasi sekarang, misalnya terjadi puncaknya, Bang. Konflik yang tidak bisa dikendalikan lagi, apa yang diharapkan orang? Iya kan? Pasti Jokowi itu tergantung Pak Jokowi. Jokowi. Bagaimana bicara wisdom, bicara jiwa besar, bicara apa yang dia pikirkan, ya kan? Di sini tidak boleh main prestis, ego dimatikan, ya kan? Saya setuju itu, Bang. Jadi turunkan, saya setuju. Artinya kepentingan bangsa dan negara diutamakan, ya kan? Artinya kan harus diambil langkah-langkah yang membuat suasana kondusif dan damai. Apa itu? Ya kan? Tinggal dicari pokok persoalannya apa. Itu tadi. Gitu. Jadi saya setuju, Bang. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca yang buku Wisdom Crowd itu sebenarnya orang banyak itu dia pasti lebih bijaksana dari satu orang. Nah, ini yang mungkin harus dipahami penguasa saat ini. Dalam hal ini Jokowi yang memahami bahwa rakyat antum di luar nih ya kan, termasuk Ana ini, antum di luar tuh itu bijaksana semua gitu, dipahami aja gitu. Kita nggak nothing to do with kita dendam, nggak suka proyek IKN, nggak itu nggak relevan ke sana lagi gitu loh, itu maksudnya. Itu kan soal program ya. Itu silakan lah. Tapi kan betul. Ini kan ada soal prinsip. Yes. Nah ini saya melihat Guardian of Constitution loh, Bang, bermasalah.
pengawal konstitusi bermasalah. Abang bisa bayangin nggak itu? Makanya kita kan harus tiru seperti di Perancis misalnya, Bang. Di Perancis itu kan anggota MK itu kan harus mantan presiden, Bang. Oh gitu ya? Iya dong. Itu wisdom yang mau diambil kali ya? Nah, jadi kan mantan presiden pertama dia sudah ngerti persoalan-persoalan negara yang terjadi selama dia menjadi presiden kan? Yes. Nah, kemudian kalau seandainya seorang presiden tidak mengambil posisi itu, dia bisa menunjuk orang lain yang menurut dia kira-kira punya pemahaman, ya kan? Kemudian kebijaksanaan yang memang sesuai dengan konstitusi yang berlaku gitu loh. Dia udah nggak ada kepentingan lagi. Itu. Nah kita kan bisa sebenarnya ya, mantan apa kayak penggantian tim MK itu kan bermasalah juga kemarin kan yang diganti beberapa orang karena sering mengkritisi produk dari DPR. Iya, itu udah jauh dari prinsip check and balance sebenarnya ya. Makanya sumbernya itu menurut saya harus masyarakat, harus rakyat. Abang di DPR dulu pernah kayak gitu nggak? Niat mengganti anggota MK gitu? Pernah terpikirkan nggak? Saya kan nggak pernah di Komisi 3, Bang. Ini nggak palingnya pernah terpikirkan nggak? Mimpi aja nggak kita. Betul kan? Jadi kayaknya mungkin jauh ya sekarang ini. Iya, karena kan ini bicara soal orang merasa berkuasa. Ini ya, jadi host nanyain apa nih? Nanyain. Iya, nggak apa-apa, Bang. Kita ngobrol-ngobrol namanya, ya kan? Kalau ngobrol-ngobrol begini nih. Tapi kalau interview lain lagi. Oke. Ya, jadi nggak pernah Bang ya? Terpikirkan aja nggak pernah yang mengganti. Kita mikir kok MK bisa diganti ya? Karena dia mengkritisi produk undang-undang kita. Karena dia gitu. kan memang MK itu kan 9 orang itu kan gitu. Yes. 3 mewakili DPR, diusulkan DPR, 3 diusulkan oleh Tapi itu status di undang-undang nggak? Nggak kan? Itu ada dong, Bang. Ada di undang-undang. Memang perwakilan DPR ya? Bukan perwakilan, diusulkan. Oh, diusulkan. Okay. Diusulkan oleh presiden, diusulkan oleh DPR, tapi fit and proper test-nya kan tetap DPR. Yes. Oke. Gitu. Ya. Jadi memang 9 MK itu mewakili 3 institusi ini, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Itu nggak problem lah ya, tapi kan kemarin jadi problem karena sering mengkritisi gitu. Dianggap tidak mengutamakan kepentingan lembaganya yang mengusulkan kan gitu. Iya. Ya sebenarnya kan nggak boleh. Kalau udah masuk di sana kan dia bukan milik kamu lagi dong. Iya. Ya sama kita memilih bupati, gubernur, wali kota kan. Iya. Dia kan kalau kamu udah dipilih ya kamu milik rakyat. Kamu sudah di MK ya kamu milik seluruh rakyat, bukan lagi milik yang mengusulkan. Jadi kan akibatnya problem Bang. Jadi MK itu jadi positif legislator katanya. Jadi dia buat undang-undang kan ya. Soal umur tadi itu kan. Itulah problem-problem ini harus banyak bisa kita selesaikan Bang ya. Jadi, senior harus turun tangan. Ya. Nah saya begini Bang, harapan kan, kenapa kita mengusulkan dulu, saya mengusulkan misalnya Pak almarhum yang bekas ketua Dewas Artijo Alkostar almarhum. Kita kan waktu dia masih ada di Dewas itu kan masih ada harapan besar Bang. Oh ya. Termasuk saya Bang. Iya, saya berharap Artijo ini tadinya gitu. Kita agak puas juga kita. Tapi memang agak sulit Bang, karena itu kan sekarang jumlahnya berapa? Kayaknya di voting dia kalah terus. 5 ya. Jangan-jangan Bang, kita salah loh menempatkan dia di situ. Makanya Pak Artijo ini terus kemudian kan tertekan ya. Sakit, tertekan, meninggal Bang. Ya saya lihat di situ ya ada dari. Karena waktu dia itu Bang, waktu dibentuk itu pertama itu saya masih sempat juga kita ketemu. Kan gini Bang, pimpinan KPK itu setiap tahun tuh yang pensiun nih, itu ada forum di mana mereka datang di sana bicara dengan pimpinan yang sedang menjabat. Kita bicara di situ. Jadi waktu itu menjelang Covid ya kalau nggak salah. Saya lihat di situ dia mulai batuk-batuk tuh. Waduh ini kasihan nih, pasti tertekan nih Pak Artijo. Iya kan. Nah saya juga waktu itu mengusulkan orang seperti Pak Kian gitu harusnya masuk Dewas juga. Ya tidak hanya latar belakang hukum ya. Dia kan bisa accounting kan. Dia kan bisa memahami dari segi keuangan apa detail kan. Iya. Tapi karena kemarin pertama kan memang presiden yang tentukan Pak. Di Undang-Undang 19 ini pertama kali. Mungkin nanti kita perlu pikirkan itu usulan ya. Background. Tapi saran saya sih dikembaliin aja sih Bang undang-undangnya sih. Ya bikin perpu lagi ya. Ya paling gitu. Supaya dia independen banget dan kalau saya bilang itu yang sekarang anak-anak yang kerja di Polri itu novel CS itu kembaliin lagi aja. Biar aja mereka jadi check and balance di sana supaya nggak ada lagi case-case yang ya memang beberapa orang kan menganggap udahlah itu masa lalu. Enggak, bukan begitu. Ini memberantas korupsi ini nggak boleh dendam Bang.
Nggak boleh kita nggak suka atau kita curiga. Kekuatannya di pemberantasan korupsi di buktinya gitu. Nggak boleh kita karena nggak suka, karena Novel pernah menjarain saya. Apalagi rekayasa. Rekayasa itu udah susah. Kasus Formula E itu contohnya misalnya gitu. Kan kalau ada rekayasa dalam kasus ini kan bahaya ya. Iya. Gitu Bang. Ya jadi memang kan di Dewas ini orang baiknya banyak Bang. Oh ya. Tetapi kan untuk dalam kasus hukum itu kan kita bukan bicara orang baik atau tidak. Orang yang memang betul-betul berani mengambil keputusan sesuai dengan hukum yang ada. Ya kan? Itu yang penting. Makanya jadi saya ambil contoh Bang, misalnya di Iran nih. Di Iran itu seorang wali kota itu dia disangka korupsi misalnya. Diputuskan pengadilan korupsi, tapi tidak hukuman mati. Hukuman sekian tahun ya. Gitu loh, penjara sekian tahun. Tapi bapaknya juga yang sebagai ulama, itu tahu betul bahwa anaknya ini harus dihukum mati. Bapaknya dia. Ya kan? Bapaknya dia minta anaknya dihukum mati. Karena dia bilang ini persoalannya bahaya gitu loh. Nah, kan nggak berani. Siapa yang memberani kalau diputuskan hukuman mati? Siapa yang berani mengeksekusi? Terutama orang takut sama bapaknya ini ulama terkenal, ya kan? Dan nanti keluarganya bisa berontak segala macam. Nah, akhirnya bapaknya sendiri yang mengeksekusi anaknya. Itu true story? Ya, true story. Nah, ditanya alasannya kenapa Anda kok tega mengeksekusi anak Anda sendiri? Betul. Nah, dia bilang kalau orang lain yang mengeksekusi, maka orang akan membuat perlawanan kepada lembaga peradilan, kepada pemerintah segala macam. Kalau saya sendiri, siapa yang mau? Ini kan saya sendiri. Sampai begitulah cara untuk mengatasi mengembalikan kepercayaan sebenarnya Bang ya. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi memang kita harus banyak belajar gitu. Makanya negara itu bisa stabil, ekonominya bagus, di embargo 40 tahun tenang aja. Karena hal seperti ini bisa diminimize. Ya namanya korupsi pasti ada lah. Ya kan? Tapi kan tidak besar-besaran Bang. Gitu kan. Nah, artinya korupsi itu bukan karena diberi kesempatan. Kalau ini kan kita kan bicara persoalan mental dan peluang kan gitu Pak. Gitu. Ya kan? Ada peluang, mental nggak bagus, ambil kan. Tapi kalau mentalnya bagus, ada peluang kan nggak diambil. Undang-undang jelek kalau orangnya bagus gitu. Undang-undang KPK ini pun kalau yang jelek ini kalau pimpinannya bagus ini bagus juga Bang. Bagus. Karena mentalitasnya kan. Iya betul. Itu kemarin juga gitu. Undang-undang yang jelek ini pun kalau ini mereka berlima baik ya baiklah. Ini kan gimana malah cawe-cawe. Iya kan. Makanya sebenarnya kita mengharapkan ya. Waktu ketika saya pertama menjadi anggota DPR dulu kan ditanya 2014 itu apa harapan untuk penegakan hukum. Saya bilang harapan kita yang paling besar adalah Polri dan Jaksa Agung, Kejaksaan itu betul-betul menjalankan bisa berperan kembali, ya kan? Bisa berperan kembali sebagai institusi hukum kita. Sehingga kita tidak perlukan lagi adanya KPK. Iya kan? Nah ini kan harapannya kan seperti itu. Ya kita lihatlah sekarang justru KPK yang menjadi harapan, justru citranya lebih jelek dari kejaksaan. Padahal undang-undangnya dia trigger Bang, dia yang justru tapi kemarin kepada media saya bilang ya oke lah karena saat ini memang KPK yang harus di-tune up oleh Polri. Kebalik sekarang Bang. Kebalik sekarang. Ya itu tadi. Kasus-kasus besar banyak diungkap oleh kejaksaan sekarang kan, bukan oleh KPK gitu. Nah itulah Bang, mungkin tentu kita kan tidak tega juga Bang mengatakan wah ini KPK harus dibubarkan saja. Enggak Bang, karena kita udah tanda tangan piagam PBB bahwa harus ada satu badan yang memang harus permanen. Itu nanti kita diketawain juga dunia luar. Kita tetap jaga dia, tetapi
Saya gini Bang, dalam tulisan saya itu waktu mau saya jadi pimpinan KPK itu, saya ada tulis kalimat gini, mari kita berantas korupsi sekali lagi dari nol. Sekali lagi dari nol, saya bilang gitu. Pimpinan KPK nanya waktu itu, apa maksudnya Pak Saud? Saya lebih cenderung ke belakang ini stop. Saya pusing kalau pikir ke belakang ini, saya bilang. Karena orang nanyain juga begitu, BLBI gimana, bagaimana, ya kan? Ruwet banget gitu loh. Apakah PLCC gimana? Aduh. Abang kan tahu ya kan? Iya. Nah, jadi maksud saya, oke, ini kita hajar aja ke depan gitu. Jadi siapa yang punya potensi untuk bisa seperti ini, national leadership-nya, meyakinkan ke publik bahwa ke depan ini bersih. Kita bila perlu memang kita punya uang banyak, 349 triliun yang ditangani Pak Mahfud itu kan bukan kecil tuh Bang. Iya. Kalau gitu kita selesaikan untuk bayar perguruan tinggi, nggak ada yang kuliah anak-anak kita Bang. Nggak ada yang bayar. Beasiswa semua. Beasiswa semua. Jadi uang tuh besar gitu loh. Jadi maksud saya, oke, yang ini udahlah, kita repot gini ya, nanti pasti banyak nyeret, nggak ada yang bersih juga Bang. Apalagi kalau dia tokoh politik sudah berkuasa 15 tahun, pasti dia di tahun ke-10, tahun kedua, tahun ke pasti ada. Dicari-cari pasti ketemu, berisik kan Bang. Nah, itu saya bilang waktu mari kita berantas korupsi sekali lagi dari nol tuh, dalam pikiran saya itu begitu. Jadi di zero setting, tapi ke depannya nggak ada ampun gitu. Tapi kan cari pemimpin yang kuat kayak gitu nggak bisa Bang. Saya ingat itu ketika kita dulu ngobrol-ngobrol dengan Bu Mega, dengan Pak Taufik dan beberapa kawan ya, untuk bicara soal bagaimana penegakan hukum. Memang pendapatnya seperti itu. Ya sudah, kita stop lah. Iya. Kita stop. Sekarang ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Karena kalau dicari-cari pasti ketemu Bang. Kan gitu. BLBI makanya cepat diselesaikan dulu kan. Betul. Diselesaikan semua lah BLBI. Ya ada sisa-sisa itu 1-2. Tapi kan sebagian besar selesai Bang. Iya. Gitu loh. Tapi ke depan harus clear Bang. Wah, itu berhenti ya. Kalau enggak, gue sikat semua nih gitu. Harus berani bilang gitu. Itu kalau Abang menjadi jaksa agung ya. Jangan. Nah, kita gini aja Bang. Jadi bisa tapi jumpa Abang ini kan kalau Anies Baswedan jadi presiden, Abang jaksa agung ya namanya. Jangan Bang. Enggak bisa jumpa lagi kita gini. Bisa lah lewat pintu belakang. Jangan. Transaksional gitu. Yang nggak bisa Abang pakai topinya. Topi udah berubah. Janganlah jaksa agung, jangan. Enggak Bang, negeri ini ya, saya bilang kalau orang-orang yang punya concern untuk berbuat baik, ya kan, memajukan bangsa ini dari segi aspek apapun, tidak ada di dalam, kita main di pinggir, nanti kita cerewet di luar lagi Bang, oposisi lagi kita, oposisi lagi. Iya kalau didengar Bang. Tapi enggak, kalau kita nikmat kayak gini enggak apa-apa. Kalau kita nikmati aja, ya kan. Kita bikin ALC di atas sana ya. ALC-nya bukan lagi seminggu sekali Bang. Tiap hari kita bikin. Pokoknya ada isu tergantung gitu. tema hari itu. Iya. Siapa yang mau datang gitu kan. Boleh Bang. Sebelahnya bikin dapur umum aja langsung ya. Bang, harapan Abang, ini mungkin yang terakhir ya. Harapan Abang tuh KPK ini apa sebenarnya? Jadi belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain ya. Karena bagus juga sih kita buka literatur. Katanya di Amerika sendiri, presiden yang punya passion pemberantasan korupsi itu kurang lebih dari hanya 3 orang. Salah satunya Obama. Dari presiden yang pertama satunya. Di duanya, pertama termasuk punya passion pemberantasan korupsi. Dia banyak berkorban juga waktu itu. Ya sebenarnya kalau mau berkuasa 20 tahun juga bisa waktu itu kan. Iya, presiden pertama. Tapi maksud saya gini loh. Belajar dari mereka bagaimana Lee Kuan Yew. Saya kemarin dengan anak-anak mahasiswa juga, kamu udah keliling 30 kampus dengan Rocky Gerung Bang. Salah satu yang saya bilang itu, Singapura dengan indeks persepsi korupsi saat ini itu 80, kita 34, Amerika 69, Malaysia mendekati 50, kita 34 di bawah Timor Leste. Itu saya bilang, Singapura itu membangun tuh hanya dengan 3 kata Bang. Nanti Abang bisa search di internet. 3 kata itu pertama adalah yang disebut integrity. Kedua pragmatism. Ketiga baru yang disebutnya meritokrasi. Ini gue senang nama Anies, dia mau ngomong meritokrasi nih dia. Ya kan? Oke, integrity kita udah nggak ragu dia integritinya. Ya, Abang tahu lah sebagai sesama alumni, sesama kader ya kan? Ya kan? Lulus LK1 ya. Ya kan, Abang paham lah dia kan, walaupun ada kelemahan juga mungkin ya. Mungkin di pragmatisme ini Bang. Pragmatisme ini kita tahu Singapura pragmatisme kan. Ya, dia kan gimana modal kita sana, pasir segala macam. Tapi pragmatisme yang kita maksudkan di sini adalah termasuk yang tadi itu Bang, yang kita adjustment ke belakang, yang belakang kita lupakan. Tetapi ini tetap integrity tetap Bang. Nah, terus honesty-nya gitu loh. Jadi kalau integrity honesty ada sesuatu yang perlu adjustment,
Ini kita memberantasan korupsi, saya berharap begitu. Kita juga nggak mesti membayangkan memenjarakan semua orang. Pada bagian lain kita belum bisa naikkan gaji guru. Kan by definition kan korupsi itu karena greedy, karena kebutuhan, karena gaji dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita nggak juga menjadi seperti bisa menjadi seperti dewa. Tapi sebenarnya setengah dewa itu ada, Bang. Iya. Jadi orang bilang nggak bisa cari setengah dewa. Dewa yang nggak ada, setengah dewa pasti ada. Kita ini bisa mengadjustnya. Jadi kalau Abang tanya bagaimana KPK ke depan, saya berharap adalah ada nilai yang ada aja mereka pakai sekarang, Bang. Nilai yang udah ada mereka bilang. Yang tadi yang 9 tersebut itu. 9 nilai tadi ditambah 5 prinsip yang dibawa oleh Dewas. Dewas kan gitu, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan. Itu aja dipakai, dia udah jalan, Bang. Jadi maksudnya adalah di samping 9 nilai di pegawainya. Kita juga nggak mau pegawai KPK itu, Bang, sederhana tapi penakut. Nah, makanya harus satu paket kan. Ya kan, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil gitu kan. Ada orang jujur, Bang, tapi takut aja gitu. Ya nggak usah di KPK lah kalau begitu, nggak berani ini kan. Jadi maksud saya, harapan saya ke depan, dan ini kayaknya national leadership-nya lagi kembali, Bang. Lee Kuan Yew-nya pakai 3 itu, Bang. Semuanya kan tergantung leader. Iya, itu. Ya makanya kalau Bang tanya tadi, siapa yang the next? Who gonna be the next? Nah, saya udah nyebut nama tadi kan. Nah, itu, Abang kan nyebut nama itu juga kan. Tapi ini aku harap netral, forum ini netral. Oh iya, Bang. Iya, kan kita pendapat. Ada orang yang pendapat yakin kepada Ganjar, silakan. Ada orang yakin pada ini Prabowo. Ya silakan, kan gitu. Artinya gini, Bang, begitu masuk bilik suara kan orang itu dengan Tuhannya kan, nggak ada yang maksa kan? Nggak ada yang maksa. Dia sama Tuhannya ya tusuk siapa kan gitu. Bisa dia coblos 3-3-nya. Itu yang bahaya. Nggak netral. Iya. Oke, Bang Saud Situmorang, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya, Bang. Sama-sama, sehat-sehat, Bang. Perjalanan masih panjang ini. Iya dong. Kalau Abang masih banyak diharapkan lah. Walah, inspirasi. Kita ini begini aja, Bang, ngundang Bang Saud, pikirannya kita didengar masyarakat, ya kan? Bagaimana supaya masyarakat lebih memahami kondisi yang sesungguhnya dari bangsa kita ini, baik dari segi politik, hukum, dan keamanannya. Siap. Oke, Bang Saud, terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Salam sama kawan-kawan. Ya, sama-sama.